Fakta mengejutkan, Yasona Lauli ikut menikmati uang suap EKTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kasus korupsi EKTP kembali menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan bahwa sejumlah kader PDIP terlibat dalam skandal ini. Beberapa nama yang sebelumnya tak banyak disebut kini mulai muncul ke permukaan. Benarkah Yasona Lauli ikut menikmati uang hasil korupsi proyek EKTP? Fakta-fakta yang mencuat ya, asik. Dalam berbagai laporan media tampaknya mengejutkan gitu ya. Memberikan petunjuk baru. Dan ini jelas-jelas bola api ya teman-teman ya. Siapa saja yang terlibat dalam korupsi EKTP ini? Skandal EKTP bergulir sejak tahun 2010 sampai 2011 ya, dan melibatkan banyak anggota DPR dan dari Komisi 2 ya, periode 2009 sampai 2014. Di antara nama-nama yang disebut dalam kasus ini adalah Ganjar Pranowo, Pramono Anung, dan Puan Maharani. Ketiganya dikabarkan menerima bagian yang sama, yaitu sekitar $500 AS ya, atau setara dengan 7,5 miliar rupiah. Informasi ini berasal dari kesaksian Setia Novanto, salah satu tokoh kunci dalam kasus ini. Selain itu, ada beberapa nama lain dari fraksi PDIP yang juga diduga terlibat, seperti Arief Wibowo dan Yasona Lauli. Meskipun nama-nama mereka tidak banyak disebut dalam persidangan, ada indikasi bahwa mereka juga menerima bagian dari uang korupsi ini. Hal ini mengundang pertanyaan besar, teman-teman. Mengapa nama-nama ini tidak masuk dalam dakwaan? Dugaan perlindungan dari KPK. Muncul dugaan bahwa ada permainan di balik proses hukum ini. Mengingat ada sekitar 51 anggota Komisi 2 DPR RI yang terlibat dalam kasus EKTP. Mengapa hanya segelintir yang akhirnya dijatuhin hukuman? Jika semua anggota komisi ini terbukti menerima uang suap maksudnya ya, maka seharusnya seluruhnya diproses secara hukum. Fakta bahwa sebagian besar dari mereka tidak tersentuh hukum mengarah pada kemungkinan adanya intervensi politik atau perlindungan dari lembaga penegak hukum. Bahkan ada spekulasi bahwa beberapa dari mereka yang tidak tersentuh hukum mungkin telah mengembalikan uang yang mereka terima, sehingga mereka mendapatkan semacam pengampunan. Namun apakah mengembalikan uang korupsi cukup untuk membebaskan seseorang dari jeratan hukum? Ini adalah pertanyaan besar yang harus dijawab oleh KPK. Kenapa Yasona Lauli dicekal? Salah satu perkembangan terbaru dalam kasus ini adalah pencekalan terhadap Yasona Lauli.
Pencekalan ini menimbulkan berbagai spekulasi ya. Apakah ini terkait dengan dugaan keterlibatannya dalam dalam kasus EKTP ini? Jika Yasona hanya seorang saksi, mengapa dia dicekal untuk berpergian ke luar negeri? Pencekalan ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang belum terungkap. Rancangan undang-undang perampasan aset, kenapa mandek? Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam isu korupsi ini adalah mandeknya pembahasan rancangan undang-undang yang RRU perampasan aset. Mengapa RRU ini sulit untuk disahkan? Banyak pihak menduga bahwa ada kepentingan tertentu yang menghambat pengesahannya. Jika RUU ini disahkan, maka sepertinya aset-aset hasil korupsi bisa langsung disita oleh negara tanpa perlu melakukan ataupun melalui hukum yang berlarut-larut. Presiden Jokowi sendiri telah menyatakan dukungannya terhadap RUU ini ya. Namun tampaknya ada banyak pihak di parlemen yang merasa terancam. Jika undang-undang ini berlaku, bukan tidak mungkin banyak anggota parlemen yang saat ini masih menikmati hasil korupsi akan kehilangan aset mereka. Ini bisa menjadi salah satu alasan mengapa proses pengesahannya berjalan sangat-sangat lambat. Ya, apakah KPK akan bertindak tegas? Korupsi EKTP adalah salah satu kasus mega korupsi terbesar di Indonesia dengan nilai proyek mencapai 5,9 triliun rupiah. Dampaknya terdapat keuangan negara sangat besar. Ini menguras ya terhadap keuangan negara. Namun hingga kini banyak pelaku masih bebas dan tidak tersentuh oleh hukum sama sekali. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada permainan politik di balik penanganan kasus ini. Publik menunggu langkah tegas dari KPK dan pemerintahan Prabowo dalam menangani kasus ini. Apakah benar ada perlindungan terhadap beberapa tokoh politik? Atau apakah nama-nama besar seperti Yasona Lawli akan diproses lebih lanjut? Hanya waktu yang bisa menjawab, kawan-kawan. Bagaimana menurut kalian, apakah KPK benar-benar bisa bertindak independen ya dalam menangani kasus ini? Tuliskan pandangan kalian di kolom komentar. Bagaimana video ini ya, kita berdiskusi ya, dan mari kita sama-sama menjaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye.